Saya itu sebetulnya sedih. Ketika Bareskrim nanti mengumumkan hasilnya, ya, autentik atau fake, maka mereka harus menunjukkan apa objek uji, ya, apa yang mereka uji, gitu loh. Sama nggak dengan yang kita analisa? Isinya adalah Rismond dan kawan-kawan intinya membuat jangan sampai kemudian fufu-fafa lah istilahnya mereka. Mas Gibran punya power lagi ke depan lewat kekuatan bapaknya namanya Jokowi. Gitu ya, pintu masuknya adalah ijazah palsu Joko Widodo. Oke, pintu masuknya. Ya, targetnya ya maksudkan itu si fufu-fafa itu. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita mau bahas soal bagaimana kemudian akhirnya Pak Jokowi menjawab tantangan Rismond, ya. Di mana Rismond pernah mengumbarkan kalimat bahwa Pak Jokowi itu penakut, kenapa kemudian tidak mendatangi mediasi di pengadilan Solo, kenapa kemudian tidak memenuhi panggilan polisi dan lain-lain sebagainya, ya. Justru jalan-jalan menuju ke mana Vatikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rismond tetap bersikukuh dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang bagaimana dia melakukan analisa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya, oke, kita hargai sebagai itu bagian dari disiplin ilmu beliau. Meski demikian juga kita perlu mengkritik, ya, selain bicara aspek teknologi, kita juga harus bicara soal aspek keabsahan dan objektivitas gitu. Salah satu objektivitasnya adalah soal Bang Rismond ini kapasitasnya apa. Ya, Anda bisa menyebut diri Anda ahli, tapi persoalannya adalah yang jangan dilupakan Anda sudah punya background, Anda sudah punya performa politik, ya. Anda bukan sedang melakukan penelitian, sebab video-video Anda yang menghina Pak Jokowi, Mas Gibran, pelecehan-pelecehan yang Anda lakukan untuk kemudian menggiring opini anti kepada Pak Jokowi, itu sudah terlihat bahwa Anda memiliki ideologi dan pilihan politik sehingga membuat semacam menjadikan isu ijazah palsu ini sebagai alasan kuat untuk kemudian terus memberangus seorang Joko Widodo. Tapi Pak Jokowi bukannya gentar, Pak Jokowi bukannya kemudian diam, dia ikuti proses ini dan bahkan dia terjun langsung ke aparat penegak hukum untuk melaporkan kasus ini. Ya, ikuti saja proses persidangan, tidak perlu lagi bikin-bikin opini-opini yang menyesatkan, kan gitu. Oke, terserah Anda mau bilang ini asli atau palsu, tapi pada dasarnya ini udah masuk ke wilayah hukum, kita ikuti saja, kan gitu. Nah guys, aku mau tunjukkan ke kalian tentang bagaimana kemudian Pak Jokowi menyatakan sikap. Beliau itu sebenarnya kasihan, tapi kayaknya beliau harus mengambil langkah yang sangat konkret, yaitu melapor ini ke wilayah hukum sekaligus mengikuti prosesnya. Tapi sebelum itu, kita tonton dulu kalimat-kalimat dan pernyataan-pernyataan seorang Rismond yang aku tidak lagi melihat dia sebagai ahli, ya, tidak lagi melihat beliau sebagai orang yang dikategorikan sebagai pakar. Enggak, dia sudah kita kategorikan sebagai musuh dalam tanda kutip, artinya orang yang memang anti kepada Pak Jokowi, sehingga pandangan-pandangannya itu sudah tidak lagi dinilai sebagai keahlian, keilmiahan, melainkan bias. Ada bias subjektivitas dan bias kebencian yang membuat apapun yang dia sampaikan itu tidak boleh dijadikan hujah, ya, tidak boleh lagi dijadikan landasan. Jadi ada syarat-syarat dong untuk kemudian mendengarkan keterangan. Anda kalau sudah terafiliasi secara politik dengan partai politik, Anda nggak boleh menjadi komisioner di KPU maupun Bawaslu. Sama ketika Anda kemudian sudah terafiliasi dan memang sudah punya kebencian secara pribadi dan secara kelompok kepada Pak Jokowi, maka apapun tafsir Anda itu hanya bisa dijadikan sebagai opini, bukan sebagai sebuah objektivitas yang harus diyakini orang. Guys, ini ada video yang menarik menurutku, kita dengarkan saja dulu apa yang dia ocehkan di sini tentang bagaimana dia mengutak-atik soal ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Bahkan di sini tepi-tepinya juga kelihatan, ya, tepi-tepi foto. Nah, di situ coba saya zoom lagi. Nah, lintasan dari stempel itu, ya, makanya kita simpulkan itu stempel di bawah dari foto. Karena apa? Kalau stempel di atas dari jas atau foto, maka lintasan stempel tersebut harus memiliki intensitas R yang cukup kuat. Tetapi di sini kan kita lihat, ya, sudah saya tampilkan juga ketika di iNews. Nah, di sini kan kita lihat bahwa tidak terdeteksi kanal R, ya. Harusnya lintasan stempel itu di atas dari jas hitam itu
tetap kelihatan karena kering ya. Stempel ditaruh itu kan dalam bentuk kering. Jadi tidak terdekomposisi. Ya, foto ditaruh kering baru ditaruh stempel basah. Nah, stempel basah itu tidak terdekomposisi atau terurai karena apa? Ya karena fotonya walaupun hitam itu kan kering. Jadi tidak bergabung itu ya. Nah, karena saya buktikan dengan ijazah saya sendiri kan. Ya, walaupun dia sudah tua pun ya, tetapi ya stempel itu tetap ada di lintasan stempel itu di jas hitam saya ya. Jadi inilah nggak ada dia, seharusnya ada gitu loh. Makanya ketika Bareskrim nanti mengumumkan hasilnya ya, autentik atau fake, maka mereka harus menunjukkan apa objek uji ya, apa yang mereka uji gitu loh. Sama nggak dengan yang kita analisa? Ya, kalau tidak sama, berarti Dian Sandi Utama maupun teman-temannya yang di UGM itu hoax, ITE harusnya itu kena ITE ya. Karena mereka yang menunjukkan kepada publik, sementara Jokowi lewat pengacaranya mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyebarkan ijazah Jokowi, ya kan? Terus siapa yang memberikan kepada Dian Sandi Utama maupun rekan-rekannya di UGM, ya kan? Oke, guys, aku sengaja ya perlihatkan ini buat teman-teman lihat betapa seorang Rismon memang orangnya begitu percaya diri dalam konteks ketika dia menganalisa soal ijazah Pak Jokowi. Oke, kita nggak mau masuk ke wilayah itu karena itu memang mungkin disiplin ilmunya Rismon, kita harus hormati ya, walaupun kemudian dia juga sebenarnya terjebak pada pembohongan publik terkait ijazahnya sendiri dan juga terkait hasil karya ilmiahnya atau hasil patennya yang kemudian sampai dengan saat ini ternyata bermasalah, ditolak, tapi dia mengaku dia punya paten. Paten itu harus disebut sebagai paten yang sifatnya digunakan kalau itu tidak tertolak, bukan cuma sekedar di share atau register. Dan itu bahasanya dia ya, bukan bahasanya saya. Kalau di podcast Refli Harun, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Aku mau bahas begini teman-teman, kita coba rasionalisasi dah. Sebenarnya ini udah berulang-ulang kali sih, tapi perlu kita refresh. Sebenarnya yang sebenarnya ingin dianalisa oleh Bang Rismon ini kan adalah bahwa ada ijazah yang tidak sesuai dengan tahun 85. Sebutlah demikian. Katakanlah yang disebarkan Sandi, katakanlah yang di-share oleh UGM lewat Pak Sigit itu adalah ijazah Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi yang memang sebenarnya miliknya Pak Jokowi. Dan itu menurut Rismon tidak sesuai dengan tahun 1985. Katakanlah seperti itu. Tapi kalau seandainya itu diterbitkan oleh UGM, boleh nggak Rismon menghormati bahwa itu adalah ijazah yang memang diterbitkan oleh UGM dan itu kapasitasnya asli? Dia nggak perlu repot-repot untuk kemudian melakukan analisa, terjadi perbedaan kertas dan tinta, sehingga itu dia salah. Dan itu ijazahnya palsu miliknya Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu bukan otoritasnya Rismon. Kecuali UGM meminta kepada Rismon, Mon tolong dong ente lihat baik-baik. Itu kayaknya ada pemalsuan ijazah tuh miliknya Pak Jokowi kok nggak sama dengan yang kami terbitkan. Kalau itu permohonannya UGM itu konteks yang berbeda. Ya kan? Ya kalau itu UGM yang terbitkan. Nah, berarti Rismon akan masuk ke pintu masuk kan soal ijazah tuh. Mungkin Rismon akan masuk untuk menggugat UGM. Oke, berarti ada konspirasi besar yang dilakukan oleh UGM yang mencetak ijazah yang sembarang-sembarang. Oke, kalau masuknya ke wilayah itu menarik itu. Ya kan? Itu menarik. Walaupun dia akan terjebak nanti, ujung-ujungnya dia akhirnya akan menjadi orang yang menyebar hoax, akan disebut sebagai orang yang artinya tidak berdasar. Dia punya keahlian dalam konteks menganalisa kertas, menganalisa digital forensik, menganalisa segala hal itu is okay. Tapi secara relevansi dan substansial, dari sisi mana kemudian dia menjadi orang yang mempunishment sesuatu itu asli atau palsu, ya kan? Kalau asli atau palsu itu kan berarti berkaitan dengan ada dokumen baik mulai dari tanda tangan sampai juga dengan kertasnya yang tidak pernah diterbitkan oleh yang punya otoritas, termasuk tanda tangan itu ya, tanda tangan asli milik dari seseorang yang memberikan tanda tangan itu tidak sesuai, ya kan?
kalau memang bisa dibuktikan hal tersebut, oke, ya kan? Oke, berarti ini terjadi pemalsuan. Pertanyaannya, kalau itu secara resmi miliknya UGM, lo mau apa? Nah gitu. Nah maksud gue bilang ini guys, ini sebagai pengantar, yang ingin saya sampaikan sebenarnya semua itu cuma kulit. Isinya adalah Rismond dan kawan-kawan intinya membuat jangan sampai kemudian fufu-fafa lah istilahnya mereka, Mas Gibran punya power lagi ke depan lewat kekuatan bapaknya namanya Jokowi. Sehingga itu tidak boleh lagi ada kepemimpinan dari kelompok atau era Pak Jokowi dan keluarganya. Itu sudah seperti itu. Berarti motifnya adalah politik. Berarti sentimennya adalah sentimen perbedaan identitas politik. Nah kalau sudah seperti ini, maka gonjang-ganjing dan drama ini semua hanyalah penggiringan opini. Jadi ketika teman-teman terkesima dengan penjelasannya Rismond, maka hanya ada dua. Teman-teman akhirnya anti kepada Pak Jokowi, atau teman-teman punya kekuatan prinsip. Nggak, lo mau bilang apapun kayaknya nggak nyampe dah, karena lo tidak berdiri secara sendiri, secara independen. Lo berdiri di belakang lo adalah barisan kelompok-kelompok yang memang sejak awal anti kepada Pak Jokowi. Coba Bang Rismond ya, kalau Anda memang adalah orang yang mungkin kritik kepada Pak Jokowi, tapi tidak membubuh-bubuhi dengan sebuah drama dan juga semacam berada di lingkungan kelompok yang anti kepada Jokowi, mungkin Anda akan mendapat simpati jauh lebih banyak. Ya, bisa saja pengikut-pengikut Pak Jokowi mungkin akan ikut Anda gitu. Bisa saja. Kita kan nggak pernah tahu. Sayangnya Anda masuk ke wilayah politik praktis, ya repot. Ya, Ibu Dr. Tifa, kalau seandainya dia punya penelitian secara otonomi, ya, secara mandiri, independen, dan tidak ikut ke barisannya Anies Baswedan, mungkin dia akan dikenal sebagai cendekiawan yang keren gitu. Persoalannya mereka semua ini adalah kelompok-kelompok yang memang sudah terafiliasi secara politis. Apakah kemudian biarpun terafiliasi secara politik bukan berarti mereka punya objektivitas? Nggak bisa dong. Objektivitas itu akan menjadi bias kalau orang sudah dibubuhi dengan rasa kebencian, kan gitu. Itu nggak bisa. Jadi tidak boleh. Orang kotor tidak boleh dijadikan algojo, orang kotor tidak boleh dijadikan hakim, orang kotor itu tidak bisa dijadikan hujahnya kita. Makanya ketika si Ahmad yang mencoba untuk mencocok logikan terkait hadis yang dicocokkan dengan ijazah, sebenarnya dia di satu sisi benar tapi di sisi lain itu nggak relevan, kan gitu. Bahwa soal sama, tidak bisa seseorang itu dijadikan hujah untuk kemudian dipakai bahasa-bahasa dan nasihat-nasihatnya gitu. Orang-orang fasik nggak bisa. Orang-orang yang dalam hatinya udah tertanam kebencian udah nggak bisa kita pakai jadikan landasan. Jadi motivasinya adalah kebencian. Nah, aku buktikan dengan teman-teman. Ini banyak nih ya bahasa-bahasanya Rismond ya, aku perlihatkan ya. Aku perlihatkan betapa memang motivasinya adalah udah motivasi politik dan anti kepada Jokowi dan keluarga. Ya, ini yang harus dihentikan. Justru kita menginginkan, kasihan sudah kurus orangnya, batuk-batuk, presidensi atau kepresidenan dari Pak Prabowo Subianto itu tidak dibebani oleh si anak haram konstitusi ini gitu ya. Pintu masuknya adalah ijazah palsu Joko Widodo. Oke, pintu masuknya ya, targetnya ya maksudkan itu si Fufu Papa itu. Oke, ya. Ini udah sangat politis ya. Akhirnya clear ya guys. Clear bahwa ternyata motivasinya adalah untuk kemudian memakzulkan Gibran. Supaya Pak Prabowo tidak ada beban lagi dari Gibran. Nah, pintu masuknya adalah ijazah. Jadi bukan soal ijazah itu pure ada pelanggaran, ada masalah dan lain sebagainya. Atau murni karena objektivitas. Murni karena memang ini demi menyelamatkan kesehatan pemikiran, kesehatan ilmu. Demi menyelamatkan UGM ke depan, demi menyelamatkan pendidikan kita. Tapi murni adalah politis. Kalau sudah seperti ini, seobjektif apapun yang dikelola dan yang disampaikan oleh Rismond, itu tertolak
Apalagi dia sendiri membuat pembohongan publik yang sampai dengan sekarang dia tidak mampu klarifikasi bahwa ternyata paten-paten yang dia ceritakan itu ternyata tertolak juga. Begitu juga dengan ijazahnya yang ternyata cuma ijazah salinan yang kemudian dicap gitu. Capnya juga perlu dipertanyakan. Oke, sampai di situ berarti kita pure ya, sehebat apapun seorang Rismond, motivasinya udah politik. Sekeren apapun Dr. Tiva dan Suryo, motivasinya sudah sangat politis. Kenapa saya bilang politik? Karena memang gerbongnya adalah gerbong politik. Jangan lihat di kisru ijazah. Lihat dari kisru-kisru awal, di sana ada Amin Rais, ada Refli Harun. Yang memang kelompok ini adalah kelompok yang mencoba dengan narasi-narasi kebencian, membenci kepada Pak Jokowi ini untuk disampaikan kepada publik agar publik kemudian meminimalisir lagi gerakannya Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak Jokowi mengalami kemunduran dalam soal pergerakan, maka kans seorang Gibran, kans Bobi, kans Kaisang atau gerbongnya Pak Jokowi ini akan menurun. Ketika menurun tidak lagi berkuasa. Kalau tidak berkuasa otomatis Anies Baswedan punya peluang ya. Figur-figur yang menurut mereka suka itu punya peluang ya. Figur-figur yang mereka rasa senang menurut pandangan mereka akan punya peluang. Karena selama Pak Jokowi hari ini masih menguasai keadaan, susah untuk menembus kekuatan besarnya Pak Jokowi. Itu keren loh Pak Jokowi ya. Kalau aku sih melihat sisi itunya yang membuat Pak Jokowi itu semakin keren. Nah, ini kita dengarkan nih Pak Jokowi bikin keterangan ketika Rismond pernah mengatakan itu Jokowi itu tidak mau datang ke pengadilan, tidak mau hadir di pengadilan dan bla bla bla. Nah, ini kita dengar ini Pak Jokowi udah tampil nih. Ini breaking news ya, belum lama ini ya. Saya perlihatkan ke teman-teman aja dan kita bahas. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi ijazahnya penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dihasilkan gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Tambah sakit hati ini Rismond Jonggo. Sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di terdakwa di online Pak? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin kita ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak.
Ini bikin tambah panas Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertanyaannya media tadi, Pak, kenapa nggak ikuti seperti sarannya Ketua Umum PDIP? Justru ini tinggal perlihatkan aja. Jawabannya Pak Jokowi, ya aku tuh sedih loh. Hal ini kok mau sampai di proses selanjutnya. Kan gitu. Tapi ya sudah, kita biar tambah sakit, tambah penasaran. Orang-orang yang anti sama Pak Jokowi semakin stres itu dibuat Pak Jokowi. Sekali lagi guys, oke, bagi mereka tetap ini adalah cara Pak Jokowi ngeles, caranya Pak Jokowi untuk melakukan pembohongan dan pembodohan. Nggak apa-apa, itu terserah. Jadi sekali lagi aku ingatkan, Joko Widodo adalah manusia politik, ya. Dia bukan ustadz, ya, dia bukan bukan pendeta gitu. Dia manusia politik. Tentu Anda akan bilang, oh kalau begitu caranya dia membuat rakyat tidak. Guys, di politik jangan pernah membaca sesuatu itu secara teks. Bacalah sesuatu itu konteks gitu. Bacalah sesuatu itu maksudnya apa gitu. Itu substansinya seperti itu. Maka karena ini sudah menjadi wilayah politik, Pak Jokowi mengarahkannya, membawanya juga ke wilayah-wilayah politik, meski kemudian akhirnya akan ditutup oleh hukum itu sendiri guys. Jadi pahami seperti itu. Soal berbohong dan tidak kan cuma Pak Jokowi yang tahu gitu. Cuma Pak Jokowi dan mungkin orang di sekitar yang mengerti itu. Tapi kita yang ada di luar jangan terjebak. Aku sarankan seperti itu. Jangan karena kemudian punya keahlian dan punya kemampuan membaca ini, oh ini A, oh ini B, ini C, ini D, oh berarti dia begitu. Nggak bisa dong. Semua itu subjektivitas. Semua itu asumsi. Nah sehingga itu hukumlah yang kemudian akan membuka semua ini. Makanya kita akan penasaran nanti nih Pak Jokowi apakah kemudian akan memperlihatkan ijazahnya di persidangan. Nah Roy Suryo kan maunya diperlihatkan di publik ya, supaya kemudian menjadi penilaian publik. Bagus juga kalau aku setuju hal itu. Aku setuju dan aku sepakat. Tapi apapun itu menurutku adalah bahwa semua akan kembali kepada UGM. UGM juga menunggu kapan pengadilan, kapan ini kalau ada proses persidangan. Kami menyiapkan ini KRS, ke SKS, SKS, KRS, apa lagi ya? Transkrip nilai, bla bla bla, dokumen absen, bla bla, sampai dengan wisuda gitu. Ya. Nanti mereka akan terjebak pada hal yang lebih substansial. Apa yang lebih substansial? Bahwa substansinya Jokowi kuliah, bikin skripsi, kemudian dapat ijazah, lulus. Itu yang lebih substansial, dan itu yang punya otoritas untuk menyebutkan demikian adalah UGM. Adapun kemudian Rismon mau otak-atik ijazahnya ndak bla 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 dan dia main di ruang publik dan dia main di ruang itu namanya penyesatan. Itu istilahnya memaksa sesuatu untuk mengikuti perspektif mereka, kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan